semuanya, selamat datang di Ruang Plano. Datang dan kembali lagi di podcast Ruang Plano. Sini kita ada Bang Mulyadi Maulana dan Bang Rizky Hidayatullah. Halo Bang, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, kabarnya baik. Sehat. Alhamdulillah. Masih Dompet yang aman nggak baik Bang? ya Bang? Apanya Bang yang nggak Iyalah. baik? Dompet Yang nggak nggak baik aman, Bang. dompet. Oke, nanti kita isi bareng-bareng ya Bang dompetnya kalau kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah, ruang Boleh. plano baik banget. Oke, Banyakin dah ruang plano kalau gitu gak apa-apa. yap. Karena kita juga di Ruang Plano ini selain mengisi dompet para narasumber, kita juga bakal dapat materi nih, atau lebih tepatnya kita bakal dapat pelajaran dari kedua abang ini, yaitu tentang pengalamannya selama studio proses dan lain-lain. Mungkin langsung aja kali ya. Untuk pertanyaan pertama, Bang Mulyadi, gimana sih studio proses itu dan apa aja sih yang dilakukan selama studio proses? Oke. Kalau dibilang ngasih materi pelajaran sih kayaknya Bapak Ibu dosen lebih lebih tepat ya. Mungkin kalau misalkan saya di sini sih bercerita sedikit lah mengenai Pengalaman tentang ya. apa sih ya pengalaman kita gitu kan. Kalau kita ngasih materi mungkin kita jatuhnya kayak dosen banget gitu. Sebenarnya sederhana sih kalau studio proses itu kan dia studio dasar ya bagi anak-anak perencanaan wilayah dan kota gitu kan. Di situ dasar bagaimana kita merencanakan suatu hal gitu kan, isu permasalahan di lapangan seperti apa. Dengan keilmuan yang dipelajari di PWK kayak gitu. Kalau studio proses sendiri ya, dasar banget. Kalau menurut Bang Rizky, apa sama aja nih versus Bang Rizky dan Bang Mul? Kalau studio proses itu menurut saya kayak sebuah awalan kita menjadi seorang planner lah. Dimana kita belajar menganalisis, lalu sosialisasi dengan masyarakat, coba meneliti dari skala yang lebih kecil. Kita kemarin skalanya sektor pariwisata ya Bang Mul ya? Iya, itu skala wisata desa juga. Jadi ya lingkupnya juga kecil, gak terlalu besar. Tapi ya lumayan gitu, kemampuan lumayan. awal lah ya. Ya, namanya juga studio proses kan. Jadi dari hal kecil-kecil aja dulu gitu. Betul sekali. Oke, baik. Kalau misalkan di studio proses itu, kira-kira apa aja sih Bang yang dipersiapin? Khususnya buat angkatan 2020 nih, yang bentar lagi bakal studio nih. Kira-kira apa aja sih Bang yang bisa dipersiapin? Hal-hal yang perlu disiapin ya. Kalau misalkan studio itu kan dibagi menjadi 3 ya. Kalau saya pribadi mempelajarinya dibagi 3. Yang pertama itu pra studio, yang kedua itu studio, dan ketiga itu pasca. Nah, kalau misalkan apa aja yang perlu disiapin berarti itu kita bakal masuk ke dalam fase pra studio. Pra studio itu kita akan menyiapkan nih mulai dari administrasi, itu mulai dari struktur organisasi studio, terus juga kita bakal nyiapin yang namanya proposal studio, perizinan. Nah, di luar dari itu kita juga bakal mencari nih sebenarnya kita mau nyari apa gitu, studio di mana, lokasinya, isunya, mau ngangkat apa sih studio kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang harus benar-benar dikuatin gitu. Karena ketika nanti kita ke lapangan, itu yang akan kita cari kan. Nah, jadi sebelum ke lapangan kita harus memperkuat dulu nih hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi intinya sih sebenarnya banyak-banyak membaca sih gitu kan, membaca isu-isu yang ada di lingkungan kita kayak gitu. Kalau dari saya. Nah, Bang, mungkin saya menimpalin tadi, kan Bang Mul tadi bicara tentang administrasi terkait dengan perizinan. Nah, kalau untuk studio proses sendiri, gimana sih Bang proses perizinannya? Mungkin kayak angkatan 2019, itu kan masih belum melaksanakan secara offline. Mungkin nanti di studio kota, studio wilayah, perizinan-perizinan ini mungkin dibutuhkan untuk mereka.
khususnya 2020 juga nih yang bakal melaksanakan studio proses mereka. Gimana Bang? Ya, perizinannya ya. Perizinan studio itu pertama ya pasti kita izin ke kampus ya terlebih dahulu ya. Dengan nanti juga kita melampirkan nih proposal yang nantinya kita buat untuk izin penelitian. Nah, itu nanti tergantung nih kita mau penelitian di mana. Kalau misalkan kita penelitiannya beda kabupaten ataupun misalkan penelitiannya beda kota, itu perizinannya berbeda. Nah, misalkan contoh kemarin itu yang di studio proses kami ya 2018, perizinan pertama itu kita izin ke kampus, setelah ke kampus kita izin ke Kesbangpol ya, Kesbangpol di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah izin ke Kesbangpol Kabupaten Bekasi, kita izin juga langsung ke Kesbangpol Provinsi. Nah, misalkan provinsi kita kan ada di Jawa Barat. Nah, kita izin dulu nih di Jawa Barat. Semisal kemarin kita ada di Jawa Tengah. Nah, setelah itu kita izin ke Kesbangpol Jawa Tengah. Nah, setelah ke Jawa Tengah baru izin ke Kesbangpol Kabupaten. Nah, setelah itu baru izin Kesbangpol Kabupaten turun ke wilayah penelitian yang mau kita tuju. Sebenarnya kayak gitu alurnya. Mungkin kalau misalkan dari Bang Rizky ada yang mau nambahin nggak nih? Takutnya saya kelewat gitu, keselip. Ya betul sekali Bang. Kalau untuk proses kita dari Kesbangpol ya, Kesbangpol Kabupaten, Provinsi, lalu antar provinsi ke Kabupaten, lalu mungkin lebih detailnya kita ke kecamatan dulu ya Bang ya. Lalu kita ke desa, baru kita ke izin pengelola pariwisata yang akan kita teliti gitu. Kemarin kita di Kumbul Ponggok ya Kang ya. Betul. Kita juga izin di sana ya gitu. Betul. Kita enaknya izin penelitian itu bisa sambil wisata dan tanpa bayar kemarin Kang ya. Ya ya bayar sih, tapi yang izinnya ya gak bayar gitu. Tapi ya tetap aja bayar. Bayarlah dikit. Susah nggak sih Bang izinnya, kayak membutuhkan berapa hari gitu biasanya? Izin ya, izin itu sebenarnya dibilang susah, enggak, dibilang gampang enggak ya. Intinya susah-susah gampang ya. Namanya juga kita berhadapan dengan birokrat ya, birokrasi gitu kan. Kita harus mengikuti nih birokrasi mereka seperti apa. Kalau misalkan izin itu kadang ada yang cepat, ada yang lama gitu kan. Karena biasanya izin keluar surat itu ada minimalnya. Misal kemarin itu keluar misalkan 3 hari kerja baru keluar surat izin. Ada yang 1 hari gitu kan. Tergantung sebenarnya. Masing-masing daerah tuh kadang memiliki kebijakannya masing-masing. Intinya sih sebenarnya yang paling penting di dalam izin itu komunikasi. Gimana caranya kita janjian lah sama orangnya gitu. Kalau misalkan kita punya nomornya itu malah lebih bagus. Izinnya akan mungkin lebih mudah gitu. Betul. Kita juga kan di semester 3 tuh ada mata kuliah teknik presentasi dan komunikasi ya Bang ya. Itu kan kita diajarin tuh gimana komunikasi dengan masyarakat, anak sekolahan, lalu bahkan ke pemerintahan. Jadi sebelum kita studio proses, sebenarnya bekal-bekal itu sudah ditanamkan dan sudah diberikan oleh dosen-dosen kita. Jadi serap ilmunya banyak-banyak biar nanti studio prosesnya berjalan lancar. Ya. Pas pertama izin tuh deg-degan tahu sebenarnya, kayak izin ke pemerintahan ya. Ada takutnya juga. Kadang suka ditanya gitu. Kadang makanya kita benar-benar harus ngebaca penelitian kita tuh apa. Kadang di sana pun kita ditanya, ada yang mau penelitian apa gitu kan. Jangan sampai kita yang minta izin nggak tahu nih kita mau penelitian apa gitu kan, ditanya emang kenapa ngambil penelitian ini. Itu kadang mereka suka menanyakan kayak gitu. Tapi itu kalau komunikasi kita baik, berharga. Betul. Apalagi kalau komunikasi kita baik ya Bang ya, itu bisa diterima, bahkan bisa ditawarin nanti mungkin kerja di sana. Ditawarin proyek. Ya, kalau itu alhamdulillah lah. Misalkan kalau ada rezeki lebih ya kali aja bonus kan dari studio proses, lebih sekali aja. Gitu. Bang, dulu judulnya apa Bang? Terus studi kasusnya di mana?
Dulu tuh kami di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ya. Itu judulnya tuh dampak pariwisata Umbul Ponggok terhadap perekonomian masyarakat di sekitar Desa Umbul Ponggok. Desa Ponggok ya. Kang. Itu. Oh ya, Desa Ponggok, pariwisatanya Umbul Ponggok. Ya, sorry lupa, udah 2 tahun silam lah ya. 2 tahun lebih malah ya. Betul, Lumayan juga lah, lebih. udah. Bang, kalau lokasi kayak gitu rekomendasi kita atau umumnya dosen, Bang? Lokasi ya. Nah, jadi kalau lokasi sendiri, pertama tuh kadang ada rekomendasi dari kita, ada rekomendasi dari Bapak Ibu dosen. Biasanya tuh gini, kemarin itu pas studio proses kita ya, itu pertama kita direkomendasikannya kabupaten atau kotanya gitu kan. Nah, setelah ditunjuk nih, misalkan Klaten ya, kalian di sana. Nah, kita nyari itu sebenarnya di Klaten tuh ada apa sih gitu kan. Ada keunikan apa sih di Klaten gitu. Nah, itu yang bakal kita cari. Nah, kebetulan kemarin tuh di Klaten terdapat sebuah isu. Ada isunya, makanya kita harus nyari nih isu gitu kan. Isu masalah, isu potensi, dan isu strategisnya di sana gitu kan. Kebetulan kemarin itu pariwisata Umbul Ponggok. Dan juga Klaten itu terkenal 1000 umbul ya. 1000 umbul. Bener gak sih? Betul. Nah, 1000 umbul. Betul. Nah, ternyata ketika dilihat pariwisata di sana itu memiliki dampak yang besar bagi perekonomian desa. Nah, di situ kita mau nih melihat dan juga mengklarifikasi sebenarnya betul apa tidak sih hipotesis yang kita keluarkan. Nah, itulah bahan penelitian kita nyarinya itu. Kayak gitu. Intinya mah kita ngambil sektor apa dulu yang mau kita teliti nih. Kalau kemarin kan kita fokus ke pariwisata ya Bang ya. Dan dulu tuh Ya. banyak pilihan. Ada yang ke Banyuwangi, lalu juga kita mau ke Bali Iya, tuh. benar. Ke Bali ya, Bang. Soalnya Aduh, karena gila. mempertimbangkan biaya dan juga melihat isu di Klaten ini lebih besar. Jadi kita Besar, ambilnya ya. di Klaten gitu. Ya. Itu jadi kita harus kalian kalau mau mempertimbangkan ngambil- ego juga masing-masing. Iya, betul. Kalian mau ngambil di Papua juga bisa. Tuh kan. Tapi ya pertimbangannya itu kan waktu, akomodasi, dan ketersediaan data ya. Itu sih. Tuh. SDM juga berpengaruh sih. Nah iya Bang, kalau misalkan pariwisata gitu, biasanya apa sih Bang potensi yang bisa kita bahas gitu? Biasanya apa tuh Bang? Potensi pariwisata. Ya, sebenarnya itu tergantung. Pariwisata kan banyak ya. Ada pariwisata pantai, ada pariwisata alam, ada pariwisata buatan. Nah, kebetulan kan kemarin memang kita pariwisata bisa dibilang alam, tapi buatan juga gitu. Karena memang kita ngelihat nih, kalau Kabupaten Klaten itu dia kemarin sumber mata airnya bagus gitu, bersih banget gitu kan. Nah, itu kan potensi, dan potensi itu memberikan dampak nih secara ekonomi. Sebenarnya itu yang mau kita cari gitu kan. Kalau di pariwisata kayak gitu. Isunya sih, Ya sedikit buat penguatan nambahin, isu. ya. Betul. Oke, kalau kemarin kita ngelihat pariwisata dari sisi ekonomi. Sebenarnya kalau berbicara pariwisata itu sangat banyak cabangnya karena pariwisata itu sektor yang memiliki multiplier effect namanya. Jadi Betul sekali. banyak sektor-sektor yang terpengaruh oleh kegiatan pariwisata. Bisa nanti misalnya terkait dengan supply chain. Nah, kalian bahas nih persediaan bahan baku atau rantai pasok kegiatan pariwisata itu bisa. Kita mau ngelihat sarana prasarana akibat perkembangan pariwisata bisa. Tapi kalau untuk pariwisata banyak, makanya kemarin kita ngambil pariwisata gitu. Bang, kalau bedanya studio proses sama studio lain tuh apa sih Bang? Karena dari tadi kita kepanjangan bahasnya, sedangkan saya belum tahu nih
studio proses sama studio lain tuh bedanya apa? Studio proses sama studio lain. Intinya gini ya, kalau studio itu kalau dari pemahaman saya, kita belajar merencanakan suatu hal gitu kan, dengan melihat isu permasalahan ataupun isu potensi yang ada di lingkungan dengan keilmuan PWK gitu kan. Kita merencanakan nih gitu kan, apa yang menjadi problem permasalahan. Sebenarnya itu kalau studio proses itu namanya proses kan, itu dasar banget di PWK gitu kan. Di studio proses itu kita mempelajari dasar-dasarnya, mulai dari dasar isunya gitu kan, mulai dari kita sebenarnya awal banget sih gitu kan, makanya belajar kita ke lapangan, kita wawancara, observasi. Nah itu yang namanya proses. Jadi nikmatilah prosesnya di studio proses gitu kan, walaupun banyak nanti ya bumbu-bumbu yang ada gitu kan, hal-hal yang mungkin bisa diduga gitu di lapangan kayak gimana, itu studio proses. Kalau studio lainnya ya sebenarnya gini, kalau misalkan mau ngasih gambaran, kalau misalkan studio kota itu kita merencanakan suatu wilayah gitu kan, wilayah perkotaan gitu. Nanti kalau untuk outputnya sendiri itu dia akan menjadi sebuah produk tata ruang. Produk tata ruang yang mana bisa kita sebut dengan RDTR, rencana detail tata ruang, itu untuk studio kota. Nah, kalau misalkan untuk studio wilayah itu nanti sama halnya dengan studio kota, tetapi perbedaannya untuk studio wilayah itu kita membahas mengenai tentang isu potensi mengenai tentang kewilayahan yang ada di suatu wilayah gitu kan. Biasanya lebih ke infrastrukturnya, wilayahnya, potensi pariwisata, industri dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, nanti dia produk tata ruangnya itu RTRW, rencana tata ruang wilayah. Kalau studio proses itu dia produk tata ruangnya lebih kepada rekomendasi. Jadi benar-benar memang dasar dari perencanaan. Biasanya setelah kita mengolah data, menganalisis, maka terbitlah rekomendasi-rekomendasi untuk wilayah penelitian kita lebih baik gitu kan, lebih maju. Itu sebenarnya perbedaannya ya. Nah Bang, mungkin kita sedikit sharing nih ya Bang ya, terkait dengan penelitian kita kemarin ya. Kalau dari penelitian kita kemarin tuh, apa sih hasilnya Bang? Terhadap masyarakat kira-kira apakah memang dari pariwisata Umbul Ponggok itu memiliki dampak sangat besar terhadap ekonomi masyarakatnya, atau apa sih hal-hal unik juga yang dihasilkan gitu dari penelitian kemarin tuh Bang? Ini bisa diceritain gitu Bang? Berarti ini nanyanya hasil ya, hasil dari penelitian kita ya? Betul. Hasil ya. Nah, kalau hasil dari penelitian kita itu kan kita dari awal kan kita meliti nih dampak nih ya. Sebenarnya kita mau mengidentifikasi, identifikasinya sebenarnya terdampak atau tidak. Nah, setelah terdampak atau tidak, nanti ada sub-subnya lagi. Dampaknya besar atau kecil. Dampaknya langsung atau tidak langsung. Nah, itu sebenarnya yang kita tuh sebenarnya kemarin ingin mengonfirmasi hal-hal tersebut di wilayah penelitian gitu kan. Outputnya sendiri memang bisa dibilang wisata Umbul Ponggok itu memiliki dampak gitu kan. Dampak ya bagi pemerintahannya, pemerintah desa ya, bagi masyarakat. Nah, itu tuh pariwisata itu tuh dia memiliki dampak dari segi ketenagakerjaan gitu kan. Jadi para masyarakat di sekitar itu ikut serta dalam pariwisata ini gitu kan. Jadi itu akan menumbuhkan ekonomi gitu kan, ekonomi masyarakat gitu kan. Terus juga ternyata ketika ke sana tuh banyak sih sebenarnya yang menjadi kebingungan gitu kan. Kita juga kemarin pas ke sana bingung gitu kan, ada masalah ternyata gitu kan di sana. Ada banyak yang bilang bahwasanya masyarakat tidak merasakan efeknya gitu dari pariwisata ini, padahal pariwisatanya besar sekali gitu kan dari penghasilannya. Ternyata tuh
ada beberapa hal yang selip di sana gitu kan. Dari pemerintahan memang dia memberikan memberikan hasil dari pariwisata itu melalui seperti infrastruktur, melalui BPJS, kesehatan dan lain sebagainya. Dan itu bisa dibilang mungkin dampak secara tidak langsung, tetapi masyarakat sendiri ada yang bilang, ya benar memang kami merasakan, dan ada juga yang tidak merasakan. Nah, kayak gitu. Kalau untuk apa penelitian kita manfaatnya, ya sebenarnya kita lebih ini sih, ini kan kalau menurut saya sih, saya melihatnya ini terjadi miskomunikasi ya dari pemerintah dan masyarakat. Mungkin nanti di pengelolaannya gitu kan, dari kelembagaannya itu memang harus lebih transparan gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya yang diminta ataupun dipertanyakan masyarakat kepada pemerintahannya. Nah, itu kan menjadi sebuah permasalahan besar nih. Benang merahnya di sana. Oh, ternyata kayak gini gitu kan, ternyata belum terklarifikasi ya. Itu sebenarnya kelembagaannya memang harus lebih transparan, terbuka gitu. Terus juga kemarin itu pariwisata mengalami penurunan karena pandemi. Nah, itu juga nanti bakal menjadi rekomendasi ya. Kita mengeluarkan rekomendasi. Kalau pandemi ini harusnya kayak gimana pariwisata. Berarti memang masalahnya itu kebanyakan dari koordinasi lah ya Kang ya, antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata maupun sektor-sektor lain yang terdampak dengan kegiatan pariwisata tersebut. Jadi mungkin harusnya ada suatu tempat yang bisa menjembatani antara pihak-pihak tersebut ya Kang ya. Sebenarnya kalau untuk pihak yang menjembatani, sebenarnya memang sudah ada gitu kan yang menjembatani. Namun sebenarnya kalau misalkan kita melihat lebih dalam gitu kan, Bapak juga kan sebenarnya tahu masalahnya seperti apa di sana. Nah, itu ada ranah-ranah yang kita sendiri sebagai peneliti, kita tidak boleh masuk nih secara jauh gitu kan. Karena ketika kita masuk secara lebih jauh, hal-hal yang tidak boleh kita masuki, nanti penelitian kita bakal banyak berubah gitu kan. Dalam artian, yang awalnya rencana kita meneliti A, malah jadi meneliti B, C gitu. Nah, itu sebenarnya kemarin tuh kita membatasi sebenarnya gitu. Kalau misalkan dari topik yang kita ambil, kita mau mengetahui dampak gitu. Tapi di luar dari dampak sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin bisa dikaji, dan itu mungkin bisa dilakukan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Gitu sih. Sebenarnya banyak gitu. Itulah. Berarti kemarin juga untuk sempat studio kita proses bingung ini, di sana. sebenarnya kalau untuk studio proses ini gampang ya Kang ya. Materi apapun bisa dijadikan topik penelitian kita. Ya, bagi teman-teman yang udah tingkat 3, 4 mungkin bisa dibilang gampang ya studio proses. Tapi mungkin bagi teman-teman yang masih di semester 3, apaan sih itu? Gimana sih nyari isu strategis, bingung banget gitu kan. Itu sumpah. Betul, karena kan pertama itu masih studio proses lah ya. Masih proses mereka. Setelah kita melewati, oh ternyata gampang seperti ini. Ya, gampang lah. Gampang kalau udah selesai. Betul. Bang. Ya, Pak. Katanya emang benar ya kalau misalkan studio itu awal dari perpecahan pertemanan. Coba Bang Rizky, mau dong. Silakan. Siapa nih yang mau memberikan Bang Rizky boleh silakan. pendapat? Jadi selanjutnya Bang Mul kayaknya udah terlalu tertawa. Simpan dulu Bang, kita lanjut ke Bang Rizky. Oke. Saja nih pertanyaannya. Ya ini sih salah satu hal yang unik dalam sebuah penelitian, khususnya untuk studio proses kemarin ya. Ya namanya sumber daya manusia, kita kan nggak tahu kapasitasnya bagaimana, karakternya bagaimana. Setelah sumber daya manusia tersebut berada pada posisi sulit, pada posisi yang tertekan, itu sifat-sifat asli mereka pasti akan keluar. Ada yang tertekan lalu
meninggalkannya karena nggak mau pusing. Lalu ada yang memang tertantang, lalu mau menyelesaikan sampai akhir. Ada juga ya bodoh amat. Dari situ itu sebenarnya awal-awal kalau memang dalam tanda kutip perpecahan pertemanan ya. Karena dari situ kita tahu karakteristik teman-teman kita tuh gimana. Karena kan kita kan dalam satu tim itu bukan pilihan lah ya. Karena kan kita dalam satu kelas membaur, berkoordinasi dan bekerja sama. Beda halnya dengan untuk yang level profesional di mana memang harus dipilih orang-orang terbaik, orang-orang yang pakar di bidangnya. Gitu. Nah, ini salah satu tantangan salah satunya untuk ketua kita kemarin itu Bang Mulyadi kebetulan. Jadi ini tantangan buat Mulyadi, bagaimana cara dia berkoordinasi, lalu membimbing teman-temannya, mengkoordinasikan teman-temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Mungkin Bang Mulyadi bisa melengkapi sebagai ketua studio proses kemarin. Ya, kita dikumpulkan di suatu tempat yang sama kurang lebih 1 minggu ya di wilayah penelitian. Itu akan benar-benar kelihatan gitu sifat-sifat teman-teman kita gitu kan. Nah, nanti bakal ini aja, jangan kaget gitu. Oh, teman gue yang A nih gini, oh teman gue yang itu gini gitu kan. Hal wajar sebenarnya, perbedaan itu kan sebenarnya suatu hal yang wajar. Gimana kita sebagai sebagai orang itu bijaksana gitu menghadapi hal-hal perbedaan seperti itulah. Tetapi kadang memang kita kan kesana punya rencana, punya tujuan. Nah, kadang kita juga suka lupa sebenarnya tujuan kita kesana apa gitu kan. Nah, itu yang kadang memang suka membuat membuat sedikit perang dingin kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu sebenarnya wajar lah. Dan juga kita sebenarnya kalau saya sih mungkin bisa lebih kepada harus lebih bijaksana gitu kan, kayak bisa mengatur tempo nih gitu kan. Teman kita nih sebenarnya bagusnya di hal apa gitu kan. Kadang di dalam struktural ataupun organisasi kita harus ada yang megang kendali gitu kan. Megang kendali utama tuh siapa, itu pasti kan dari pemimpinnya ya, jadi ketuanya. Ada yang selalu ngingetin siapa gitu kan. Ada yang pendiam tapi dia di belakang layar ngejain. Ada yang dari segi akademisnya kurang tapi dia jalan-jalannya banyak. Jalan-jalan tuh kayak perizinan. Jadi pinter-pinter kita gitu. Kita mau nyalahin keadaan gimana ya? Maksudnya dia teman kita gitu kan. Intinya dia sifatnya gitu, kita harus lewatin aja gitu kan. Studio proses itu bareng-bareng gitu kan. Jadi lebih bijaksana menghadapi teman-teman kita, ambil positifnya aja, ambil hal-hal baik, dan tentunya sebenarnya jangan mudah baperan, itu aja. Kalau diomelin ya wajar, kalau diomelin, ditegur gitu kan, ini gimana kok belum selesai gitu kan, hal-hal wajar lah. Intinya kita harus tahu diri gitu, menempatkan diri, oh ya gue punya hak dan kewajiban, gue punya kewajiban ini, ya kita kerjakan kayak gitu tuh. Intinya mah harus tanggung jawab atas apa yang udah dikasih dan udah kita ambil ya. Ya. Nah, kalau memang kita bisa melihat peluang sebenarnya, studio itu salah satu kesempatan ataupun media kita untuk mengetahui nih kita nih passion kita di bidang perencanaan di sektor apa, di aspek apa. Apakah di ekonominya, apakah di sarana prasarana, ataukah di bidang kelembagaan, atau di aspek apapun. Kayak kemarin, saya di bidang di sektor kelembagaan. Wah, ternyata kurang cocok nih. Jadi di studio kota pindah nih ke ekonomi. Ternyata cocok. Jadi ambil lagi di studio wilayah ekonomi lagi. Nah, di situ bisa kita pertajam lagi untuk studio-studio selanjutnya. Nah, kayak Kang Mulyadi nih. Kemarin peta sampai dia ditawarin sama Dinas PUPR Kabupaten Bekasi buat kerjasama. Keren nggak tuh? Nggak ditawarin sih, sebenarnya cuma
kayak sentilan aja, candaan lah ya kalau kita bilangnya ya, candaan. Tapi kan ada kesempatan dari situ ya Kang ya. Alhamdulillah Berarti- kalau misalkan rezekinya ada di sana. Berarti Bang, poin utama tuh yang pertama tuh harus tegas ya, misal sebagai ketua tuh harus tegas dan bisa bijaksana sama tugas-tugasnya masing-masing, terus bisa berkoordinasi juga ya Bang. Terus juga tadi Bang Rizky bilang kalau studio itu salah satu kesempatan kita agar tahu passionnya berada di mana. Betul nggak Bang? Betul sekali. Itu secara garis besar. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Komitmen itu. Subsektornya, betul. Ya banyak lah komitmen kepemimpinan. Mantap. Berarti yang paling utama tuh kalau misalkan lagi studio proses yang offline, itu tuh emang kelihatan ya Bang, SDM-nya tuh kata Bang Rizky tadi. Bener-bener terlihat ya sifat aslinya dari masing-masing individu gitu ya Bang. Betul. Kelihatan. Masa nggak kelihatan? Kita tidur aja bareng kan, satu kamar berlima. Gimana nggak kelihatan coba? Mandi pun bareng gitu ya Kang ya. Amit-amit ah. Oke. Mungkin Kak Kiki, kalau aku mau nanya dong, kalau dari Kak Kiki, karena baru banget studio secara online, itu gimana sih cara koordinasinya Kak? Karena Bang Rizky sama Bang Mul tadi offline, pasti beda banget nih sama yang online tuh. Caranya gimana Kak? Nah, kalau studio kemarin itu kan, kalau di 19 itu kan studionya kelompok ya. Sedangkan 2018 itu satu kelas, iya Bang? Ya. Nah, kemarin itu dalam satu kelompok, itu ada 7 orang. 4 orang domisilinya di sana, 3 orang itu anak rantau. Jadi yang domisilinya di sana itu bagian survei lapangan. Terus yang anak rantau biasanya itu ngolah data atau enggak kajian sekunder gitu, survei literatur bahasanya gitu. Cuman yang bikin ini sih kayak permasalahannya gitu, ini permasalahan umum sih yang bisa terjadi kemarin. Kalau pas offline kan kalau misalkan satu orang nih misal nggak ngerjain gitu, kita bisa negur langsung gitu. Tapi kalau udah online, orang itu hilang, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus yang bagian nggak enaknya juga ini sih, kan kalau misalkan kita ketemu langsung, kita bisa dong negur, terus setelah ada masalah kita bisa minta maaf. Tapi kalau pas online gini, tuh kayak banyak overthinkingnya gitu. Karena kan kita misal chat nggak dibales, atau enggak dia lama gitu. Ya, jadi kan kita makin overthinking gitu. Jadi banyakin sabar, nggak baperan, terus kayak apa ya, bisa mengendalikan pikiran gitu. Kalaupun ada masalah harus cepat buka forum gitu, rapat gitu. Kayak gitu sih, Cak. Koordinasinya lumayan, kalau menurut aku online itu koordinasinya koordinasinya itu agak susah sih daripada offline menurut aku ya. Kalau aku kan belum pernah offline soalnya. Ya. Oke, siap. Kita juga online tahu setengah. Yang apa tuh? Kita studio proses itu kebetulan kan kita pulang kurang lebih bulan Februari apa Maret ya? Maret awal pulang, habis itu langsung lockdown pandemi. Jadi kita studionya di lapangan, tapi pengolahan data sama analisis kita di rumah masing-masing. Kurang lebih sama lah. Benar-benar komunikasi. Tapi emang paling utama tuh apapun kerjaannya pasti komunikasi ya Bang, yang paling penting. Ya, komunikasi. Karena bagaimana kita tahu perasaan teman kita, apa yang dipikirkan teman kita kalau kita tidak berkomunikasi gitu kan. Layaknya dua orang insan gitu yang berkomunikasi, ya kita harus berbicara. Gitu sih. Harus ngobrol gitu. Oke, siap Bang. Mungkin dari
Ihsan, ada nggak nih yang mau kira-kira Ya. ditanyain lagi terkait? Oh iya ini Bang, kalau misalkan kan tadi topik itu di studio kan ada skala-skalanya Bang ya. Kira-kira nih Bang, kalau misalkan studio proses ngambil topiknya ini ada pengaruhnya nggak Bang ke skala di tingkat atasnya? Misal misalnya kita ngambil topik A nih, apakah berpengaruh di studio selanjutnya gitu? Iya, heeh. Enggak sih sebenarnya, karena kan kita beda wilayah, beda tujuan. Sebenarnya nggak berpengaruh gitu kan. Tetapi nanti mungkin kan gini, ketika kita mengambil sebuah topik, kita akan diskusi juga nanti dengan Bapak Ibu dosen ya. Nanti akan diarahkan juga oleh beliau-beliau gitu kan. Oh ini topiknya kayaknya kurang spasial gitu kan. Oh ini kayaknya topiknya terlalu tidak ke PWK-an gitu kan. Itu nanti bakal diarahkan gitu kan. Nah sebenarnya kan itu kembali lagi kepada kita. Bagaimana kita berpikir gitu kan. Kita mencari apa sebenarnya yang mau kita cari. Itu sih. Nanti produknya ya itu berarti produk teman-teman gitu, angkatan gitu kan, satu kelas anggap gitu kan. Itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih pengaruhnya kalau misalkan untuk studio selanjutnya. Kalau mau level Bang. tinggi ya nggak apa-apa, tapi siap tidak. Kayak gitu. Berarti balik Mampu lagi ke tidak kitanya kalian. Bang ya. Oh, balik lagi ke kitanya. Kayak gitu. Nah, Hal-hal Oke, dasar Bang. sebenarnya. kalau lama waktu studio Apa? proses itu biasanya berapa sih Bang? Kalau kita lagi studio itu berapa lama sampai selesai? Studio proses itu pra studio itu biasanya kita 5 minggu pra studio. Terus studionya kita 1 minggu, berarti itu udah 6. Sisanya itu kan kita ada berapa minggu sih? 16 ya? Kita ada 16 minggu 16 apa? kalau ngikutin 16 semester. Ya. Biasanya pra studio itu 5 atau 6. Studionya 1 minggu. Nah, sisanya berarti kalau 6, 1, Olah 7, data. 7 berarti ya selanjutnya itu sisanya 1 semester sampai akhir semester itu biasanya sampai selesai, sampai akhir semester sih. Jadi itu satu Olah tugas data, analisis. setiap pertemuan, misalkan kita kan 4 SKS ya. Jadi setiap pertemuan itu harus ada progres. Jadi setiap pertemuan itu harus presentasi. Misalkan di Senin kita presentasi, hari Kamis kita presentasi, dan selalu seperti itu sampai akhir studio. Mantap. Begitulah studio ya. Sense of planning itu adanya di studio ya Kang ya. Jadi kita benar-benar jadi Ya, betul, seorang betul. planner ya di studio itu. Tuh. Jadi kalau Benar itu PWK tanpa belajar studio itu menjadi perencana. hambar. Tuh. Itulah. Gimana Berarti studio udah benar-benar mulai ini ya Bang ya. ini gak? Takut. Apa? Berarti benar-benar harus mantap banget ya Bang ya sebelum ke lapangannya itu Bang, data-datanya. Ya, pastilah suatu hal yang dipersiapkan dengan baik akan berproses dengan baik juga. Intinya seperti itu. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau kalian mempersiapkannya dengan leha-leha, santai, ya udahlah gampang. Niscaya studio kalian akan penuh dengan peperangan. Mungkin lah. Betul sekali. Perang dingin aja ya, perang dingin gitu. Ya tapi kita habis studio maaf-maafan kok gitu kan. Kita maksudnya kita juga pasti punya satu sesi gitu. Satu sesi yang dimana kita buka unek-unek nih. Wah, gimana sih? Gua punya unek-unek ini nih sama kalian gitu kan. Gini-gini. Buka keluh kesahnya. Jadi biar plong gitu. Jadi biar tidak ada apa ya? Tidak ada dongkol di hati gitu kan. Nah, buka tuh kayak gitu. Itulah itu Biasanya nih, apa ya? Kayak apa? biasanya kalau studio pasti kita akan buat 3 grup WA. 1 grup dengan dosen, 1 grup 1 kelas,
Dan Kata satu grup siapa? Itu grup enggak, itu hanya grup inilah apa ya? eh Grup apa? Kalau enaknya bahasanya apa grupnya ya? Apa? Jangan grup disebutin grup grup itunya. koordinasi utama lah ya. Bukan. Grup grup santuy lah. Padahal tidak santuy. Grup para dewan lah. Pokoknya itu buat mempermudah koordinasi lah. Biasanya pemimpin-pemimpin dari masing-masing aspek di dalamnya. Ya, Itu salah satu cara buat menghindari perpecahan salah satunya, dan buat ya menghindari untuk orang-orang yang memang sudah masuk golongan orang-orang yang tidak peduli dengan studio biasanya. betul kali. Tapi Jadi, ya apapun nanti jalannya ya, tetap kita harus mengingatkan, merangkul. betul. Itu hanya sebagai mempermudah, tapi dalam pelaksanaannya ya koordinasi tetap harus seluruhnya. Kan kita tim gitu. Gimana, Ihsan? Mantep banget, Bang. Ya, Jawabannya, Bang. Bikin mantap, saya Bang. mikir berkali-kali lipat. Iya, gimana studio udah mulai merasa bimbang, apakah apa ya, takut kah atau aduh gimana nih? Kira-kira Yang menurut ilmunya studio, udah siap siap-siap. belum nih buat masuk studio? Ilmu-ilmu Untuk saat ini belum, Bang. Bang Rizky belum untuk saat ini, Bang. Next time kayaknya, Bang. Tapi gini ya, kalau misalkan memang kita mempersiapkan ya, tapi kalau menurut saya sih kita tidak akan benar-benar siap kalau kita belum pernah nyemplung langsung gitu, belum praktek langsung. Betul. Gitu, karena itu persiapan kita tuh akan benar-benar matang dalam artian kita persiapan ini, kita tahu ilmunya itu ketika ada di lapangan, ketika kita melewati ini gitu kan, oh hasilnya ternyata ini. Kadang persiapan yang bagus pun di lapangan itu selalu ada aja hal-hal di luar rencana. Itulah uniknya ya studio penelitian pada penelitian pada umum. Ya, jangan kaget. Dulu kita kaget banget Kami di pun studio kan, studi proses. Waduh. Kami pun yang udah sering melakukan penelitian, udah sering ikut studio, bahkan ada yang pernah ikut proyek pun masih kesulitan gitu untuk berkoordinasi, untuk penelitian dan sebagainya. Jadi memang dalam setiap penelitian itu akan ada sulitnya masing-masing. Tuh. Betul. Oke, siap. Mungkin serem juga ya kalau dipikirin dari sekarang studio kayak gitu. Kayaknya harus terjun langsung deh baru bisa. Betul. Ekspektasinya baru kelihatan ya, Bang. Oh, ternyata Jangan studio dipikirin. kayak gini. Kalau Iya, dipikirin, jangan dipikirin. Jangan dipikirin. kalau dipikirin ntar makin down. Ntar nggak mau studio lagi. Oke, siap. Sedikit lagi nih, Bang, untuk suka duka selama studio tuh sedikit aja, apa aja sih, Bang? Mungkin Bang Rizky. Suka duka dong. Ya gimana, Bang? Bang Mul. Suka ya. Kalau suka ya pertama kita mendapatkan 3 aspek ataupun 3 hal yang tidak akan pernah kita lewatkan dalam studio, yaitu PWK, foto-foto wisata kuliner. Itu adalah hal utama dan bisa dibilang hal penting di dalam studio. Jangan pernah melewatkan itu, gitu kan. Ya kalau foto-foto kita ke tempat baru, destinasi wisata baru, tempat perbelanjaan baru atau tempat apa ya, alam baru ya, foto-foto gitu kan. Wisata juga sama ya, kita berwisata walaupun memang sawah gak apa-apa gitu, sawah gitu, laut gitu kan, di Umbul wisata, jadi juga kuliner gitu. Itu sukanya. Terus sukanya apa ya? Banyak sih. Dapat teman baru di sana. Kadang
kemarin juga kita diajakin main futsal bareng sama remaja-remaja di sana ya. Sukanya terus kita apa ya? Kita bisa sebenarnya ilmunya juga sih. Oh, ternyata kayak gini ya izin ke pemerintahan. Oh, ternyata observasi lapangan tuh gini gitu kan. Oh, ternyata gitu. Kadang juga itu apa kita kalau misalkan orang di wilayah sana welcome gitu kadang suka dikasih makanan atau apa itulah suka. Dukanya sebenarnya dukanya nggak banyak sih. Dukanya nggak ada sih dukanya. Paling kalau dukanya itu lebih kepada setelah studionya sih. Oh iya dukanya kemarin saya pas studio proses itu sampai ini ke bawah bis dari Klaten ke Madiun ya. Ya, Bang Rizky ya. Itu ke Ya, bawah terus itu pertama kali di studio. Itu namanya itulah saya lalai ya. Rada juga sih saya. Itu pas di bis HP dimasukin ke bantal bis ya. Lupa itu sampai ke bawah ke Madiun. Akhirnya di hari pertama pengalaman gabutnya. banget dari Klaten ke Madiun, pulang lagi ke Klaten sampai maghrib. Tuh, Yang duka. lain di Jawa Tengah, kita di Jawa Timur ya Kang ya. Nah, kita di Jawa Timur. Bisa-bisanya Bang Mul. Kalau dari Bang Rizky Ya. gimana suka dukanya Bang? Iya kalau suka sih banyak ya. Di samping kita tadi tahu karakteristik teman-teman kita, meskipun itu sakit ya ibaratnya karena kita ada keselnya. Tapi di Ya. samping itu kita jadi memperkuat kekeluargaan kita. Karena kita udah tahu karakteristiknya, kita juga bisa kasih tanggung jawab yang sesuai dengan karakternya. Jadi itu kita jadi makin dekat sebenarnya. Lalu di samping itu kita juga bisa dapat kenalan dari orang-orang sana, terus bisa koordinasi sama pemerintah itu salah satu epic moment sih menurut saya, karena nggak banyak yang bisa masuk ke pemerintahan dan kita bisa diterima dengan baik, ditawarin penelitian. Pokoknya kalau kita udah bisa berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah, jalan di daerah itu pun akan lancar menurut saya. Itu. Karena itu juga kita juga bisa tahu passion kita, bisa mempertajam nanti ke depannya di dunia kerja. Jadi nggak bingung lagi nih kita mau ngapain nanti setelah lulus. Itu. Kalau dukanya sih mungkin dalam proses ya. Baik itu kesulitan data, kesulitan koordinasi, komunikasi, dan sebagainya. Tapi setelah selesai studio, dukanya yaitu kita nggak bisa PWK lagi, foto-foto wisata kuliner. Itu dukanya. Oke. Selanjutnya mungkin dari Abizar ada yang mau ditanyain gak nih ke kedua narasumber kita? Silakan. Ya, betul nih. Nah, ada yang mau ditanya. Oke nih Bang, buat Bang Rizky dan Bang Mo, mungkin bisa ngasih tips dan trik nih buat kita-kita nih. Tips dan trik dan motivasi buat kita-kita yang bentar lagi mau studio proses nih Bang. Mungkin dari Bang Rizky apa nih Bang tips dan triknya? Mungkin bisa disampaikan. Tips, ya kalau untuk tips sih, itu diperkuat koordinasi dan komunikasi antar kelas. Karena kalian itu yang akan jadi tim, di mana nanti akan dipimpin oleh satu pemimpin. Kalau bisa, carilah pemimpin yang sekiranya punya kuantitas ataupun kualitas di bidang itu. Jadi dengan kata lain, semua orang dalam tim itu mau mendengarkan pemimpin tersebut. Jadi nggak ada lagi tuh yang mendengarkan kata orang lain, kata si A, si B. Jadi semua itu harus jadi satu dengan orang yang memiliki jiwa kepemimpinan paling baik di kelas. Lalu kuatkanlah rasa tanggung jawab kalian masing-masing. Ini untuk masing-masing orang ya. Karena jangan sampai kalian malah jadi beban di antara teman-teman kalian. Tuh.
Kata saya tadi, koordinasi dan komunikasi itu sangat penting dalam satu tim. Di samping kalian nggak ngerti, di samping kalian nggak paham, itu sebenarnya proses. Yang paling penting itu rasa tanggung jawab kalian terhadap tugas yang kalian emban. Kalau triknya, kalau saya ya, kalau kalian mau dapat ilmunya, carilah atau ambillah posisi di mana kalian itu punya jalan ke manapun. Jadi kalau mau dilihat di rona awal, kalian ambil posisi rona awal. Jadi kalian bisa kenal dengan pemerintahan lebih dulu, bisa tahu karakteristik daerah penelitian kalian lebih dulu, dan bisa koordinasi dengan orang-orang di sekitar sana lebih dulu. Nah itu menurut saya nilai plus kalian di sana. Jadi kalian kenal pemerintahnya, kalian kenal masyarakatnya, sehingga itu kalian bisa dapat ilmu, dapat jalan lah, gitu, ibaratnya di sana dengan mudah dibanding dengan teman-teman kalian yang lainnya. Pokoknya carilah posisi yang menurut kalian akan bergerak di bidang itu setelah kalian lulus kuliah. Kalau saya nih, ini kalau tips and trick lah ya, langsung aja. Kita harus kompak ya. Kita juga harus memposisikan diri. Ketika memang kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Harus bisa nge-lead semuanya gitu, mengarahkan. Ketika kita jadi anggota, kita harus patuh gitu kan, ikuti arahan-arahan yang memang dikeluarkan ataupun diarahkan oleh pemimpin kita. Satu komando lah, kalau misalkan menurut saya mah gitu ya. Karena itu akan lebih mudah. Gak apa-apa kalian jalannya beda-beda, tapi tetap satu tujuan, satu komando. Kayak gitu. Terus, studi proses ini kadang menjadi sebuah awal, di mana nanti kedepannya kalian akan lebih fokus ke arah mana di dalam perencanaan, di dalam studio-studio selanjutnya. Misal kalian cinta banget nih sama infrastruktur, ambil misalkan sarana prasarana. Kalian cinta banget nih misalkan sama pemetaan, ambil fisik lingkungan dan pemetaan. Seperti itulah. Kalian mau, wah saya lebih pengen ke kelembagaan deh, mau lihat nih gitu kan, dari segi birokrasi dan sebagainya, itu bisa diambil. Jadi intinya ambil lah. Nanti kalian akan tahu benar nih passion kalian. Oh saya pengen passion di sini. Ambil di situ tipsnya. Terus jaga benar-benar komunikasi gitu kan. Berkomunikasilah walaupun kita tidak terlalu banyak pengaruh. Berkomunikasilah walaupun kita anggapnya kurang membantu gitu. Setengahnya berbicara lah gitu. Gue kurang bantu nih, tolong gimana? Kita menghargai hal-hal seperti itu kan. Keterbukaan adalah suatu hal yang penting di dalam sebuah kelompok. Tanpa kita berkomunikasi, tanpa adanya keterbukaan, kelompok itu akan menjadi kelompok yang pasif dan nantinya akan menjadi masalah lebih besar. Itu. Terus banyak membaca, pasti membaca peraturan ya, peraturan produk tata ruang utamanya. Carilah isu-isu yang menurut kalian tuh unik gitu, unik kira-kira oh ini unik nih, ini kayaknya penting gitu kan. Itu baca. Karena dari rencana tata ruang itu nanti bakal ini lagi, bakal keluar lah kayak oh ternyata gini gitu kan, oh ternyata isu strategis tuh gini, ternyata kawasan strategis tuh ini ya. Banyakin membaca lah, minimal tuh rencana tata ruang aja, rencana tata ruang, RT/RW, RDTR, RPBL, terus produk-produk tata ruang lainnya baik itu yang sudah diperdakan ya, itu tipsnya. Terus intinya tertib sama diri. Misalkan gue mau ngerjain ini seminggu sekali, tapi gak apa-apa, gue mau ngerjain ini seminggu 3 kali, terserah. Yang penting tujuannya apa? Kembali lagi satu komando. Kalau misalkan kata ketua, misalkan ya udah ini progres di hari besok 50% ya, kita nggak bisa misal, oh gue nggak bisa gitu kan, kayak gue nggak mampu, bilang aja, terbuka. Seenggaknya terbuka aja dulu. Memang harus ada yang jadi bomnya dulu sih.
siapa yang berani mulai gitu. Biasanya kalau di dalam kelompok tuh siapa yang berani memulai ngomong. Harus ada orang-orang yang kayak gitu, harus ada yang jadi pemanasnya, ada yang jadi pendinginnya, ada jadi leadernya, ada yang jadi pengikutnya, ada yang jadi, intinya tuh harus melengkapi. Jadi benar-benar kalian nggak bisa semuanya jadi kepala, kalian semuanya nggak bisa jadi tangan, semuanya nggak bisa jadi kaki. Intinya kalian si pemimpin di mana posisinya, tahu posisi kalian. Kalian jadi ini tahu posisi, kalian jadi ini tahu posisi, gitu kan? Fungsi dan posisi kalian harus tahu. Kayak gitu sih. Itu tips and trick. Tapi lebihnya kembali lagi sama diri kalian. Oke. Oke. Mungkin kalau mau lihat aspek apa yang bisa diambil dari studio itu, bisa lihat tuh mata kuliah apa yang kalian senengin. Tuh, mata kuliah mana yang menurut kalian itu dominan di situ. Nah, bisa nanti dilanjutkan di aspek untuk studio gitu, salah satu tipsnya. Oke, siap. Terima kasih Bang Rizky, Bang Mul atas jawabannya dan bersedia untuk ikut serta nih dalam podcast Ruang Pleno kali ini. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Yang penting Siap, doa Semoga kita sukses ya, tebel ya. Bang. Gimana, Bang? Alhamdulillah. Sering-sering aja ruang plano kalau gitu mah. Iya. Dompet jadi Oke, Bang. tebel ya Bang ya. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Rizky sekali lagi dan Bang Mul. Semoga di lain waktu kita bakal podcast bareng-bareng lagi nih, bahas hal-hal lain tentunya tentang rencana wilayah dan kota ya, teman-teman. Oke, Betul. terima kasih semuanya.